Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan. Yang saya jelaskan adalah bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pelaksanaan sholat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap Allah menerima ibadah kita sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakannya, sholat Idul Fitri itu sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari, tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Yang ketiga, sholat husuf. Sholat husuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Yang kelima, sholat istisqa, memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan, sehingga umat sulit mendapatkan air. Dan umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkannya hujan. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Yang pertama, sholat rawatib. Sebelum saya jelaskan, sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata ratbah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Yang ketiga, sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Bab 5. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam alat. Sebab-sebab sujud sahwi: lupa meninggalkan sholat, suatu rukun alat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut, lupa melakukan tasyahud awal. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada kata-kata yang salah tutur kata bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.